Apa itu disiplin diri? Pada dasarnya, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan keinginan dasar dengan kekuatan kehendak. Menjadi orang yang disiplin berarti melakukan sesuatu dengan benar pada saat kamu seharusnya melakukannya. Ini berarti menepati janji yang kamu buat dan berkomitmen untuk tetap jujur pada dirimu sendiri. Dengan kata lain, disiplin diri adalah sinonim dari pengendalian diri. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana kamu bisa membangun disiplin diri yang tak tergoyahkan dengan 5 aturan praktis yang bisa langsung kamu terapkan setelah menonton video ini. Dan ini bukan sekedar kutipan motivasi atau tips biasa yang tidak berpengaruh pada hidupmu. Tips ini benar-benar berhasil mengubah hidupku, dan aku yakin itu juga bisa mengubah hidupmu jika kamu menerapkannya dengan benar. Sebelum kita mulai, aku minta tolong untuk like video ini dan subscribe channel ini untuk meningkatkan algoritma YouTube itu. Jika kamu sudah melakukannya, terima kasih banyak. Kenapa disiplin diri itu penting? Apapun tujuanmu, kamu pasti harus bekerja keras untuk mencapainya. Tanpa disiplin diri, kemungkinan besar kamu nggak akan melakukan apapun dan hanya akan terus menunda-nunda. Kemampuan untuk menunda kepuasan dan menghindari godaan jangka pendek itu sangat penting. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, bahkan orang yang kaya. Sekarang ada perbedaan besar antara menjadi disiplin dan menjadi disiplin pada diri sendiri atau self-discipline. Dan semuanya berhubungan dengan kekuatan kehendak. Contohnya, coba kamu pikir, kenapa memiliki pelatih pribadi jauh lebih efektif untuk menurunkan berat badan dibandingkan olahraga sendirian? Iya, mereka mungkin membantumu dengan teknik-teknik yang selama ini salah atau mengajarkan teknik baru yang lebih efektif. Tapi yang paling penting adalah motivasi dan kontinuitasnya. Ada perbedaan besar antara orang yang olahraga sendirian dengan orang yang olahraga sama pelatih. Pelatih akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan, apa yang salah, bagaimana cara melakukannya dengan benar, dan memberikan motivasi yang kamu perlukan. Kalau dibandingkan antara orang yang berlatih sendiri dan orang yang memiliki pelatih, kira-kira siapa yang lebih disiplin pada dirinya sendiri? Jelas, orang yang melakukan semuanya sendiri. Ini karena nggak ada yang memberitahu dia untuk harus melakukan apa dan kapan harus melakukannya. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas dia adalah dirinya sendiri. Sementara orang lain, mereka punya pelatih yang terus memantaunya di setiap langkah. Menjadi disiplin pada diri sendiri berarti kamu akan hadir, melakukan pekerjaan dan melakukannya seperti yang sudah kamu janjikan kepada dirimu sendiri. Disiplin diri juga berarti kamu memiliki kebiasaan yang baik, dan ini sangat penting untuk mengubah perilaku. Karena kebiasaan yang baik dilakukan secara otomatis, mereka lebih mudah untuk dipertahankan. Mungkin kamu sadar kalau kamu belum sepenuhnya disiplin pada dirimu sendiri. Kabar baiknya, ini adalah sebuah keterampilan. Artinya, kamu bisa belajar dan menguasainya bahkan jika kamu memulainya dari nol. Di video ini, aku akan menunjukkan bagaimana caranya kepadamu untuk mendisiplinkan diri sendiri, agar kamu bisa lebih cepat mencapai tujuanmu dan hidup lebih kaya. Sekarang, mari kita bahas 5 aturan untuk membangun disiplin diri. Aturan pertama, hilangkan godaan. Langkah logis pertama adalah menghilangkan semua yang menghalangimu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tahu, otak kita dirancang untuk menghindari segala bentuk perjuangan, rasa sakit, atau usaha. Jadi, antara bekerja atau menonton Netflix, kita cenderung memilih Netflix karena itu lebih mudah dan memberikan kesenangan yang instan. Semuanya akan jauh lebih sederhana jika kamu tidak punya pilihan lain selain bekerja. Misalnya, kalau kamu bisa membatalkan langganan Netflix, prinsip ini juga bisa diterapkan pada banyak hal lainnya. Sering tergoda untuk cek feed Instagram, hapus saja aplikasinya. Tapi mungkin ini terdengar agak ekstrim. Aku paham itu.
Jadi, berikut adalah alternatif yang bisa kamu coba tanpa perlu menghapus semua aplikasi media sosial atau membuang TV kamu. Buatlah menunda-nunda menjadi tidak nyaman. Misalnya, jika kamu bekerja dari rumah dan meja kerjamu hanya berjarak 1 meter dari sofa, sangat mudah bagimu untuk terdistraksi. Kamu mungkin berpikir, ambil istirahat sebentar. Tapi akhirnya, kamu malah menghabiskan sisa hari itu dengan ngemil sambil menonton hal-hal yang tidak berguna. Pernah mengalami hal ini? Tapi, jika kamu bekerja dari perpustakaan umum misalnya, jauh lebih sulit bagimu untuk menunda-nunda. Lingkungannya tenang, sedikit gangguan, dan tidak ada kulkas di sebelah kiri atau sofa di sebelah kanan untuk mengalihkan perhatianmu. Dengan cara ini, jika kamu benar-benar ingin istirahat sebentar di sofa, kamu harus pulang dulu untuk melakukannya. Dan tentu itu sangat merepotkan. Aturan kedua, jangan tunggu flow atau mood yang tepat. Jujur aja, pernah nggak kamu menunda pekerjaan karena kamu merasa lagi nggak mood atau dalam keadaan flow state? Kita semua pasti pernah. Tapi, aku akan kasih tahu sebuah rahasia kecil. Kamu mungkin nggak akan pernah benar-benar merasa mood atau dalam kondisi flow terus-menerus. Dan sekalipun kamu merasa mood, kamu mungkin hanya memulai pekerjaan itu lalu berhenti setelah 15 menit karena mood itu sudah tidak ada lagi. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, otak kita tidak dirancang untuk produktivitas. Sebaliknya, otak kita dirancang untuk mencari kepuasan instan. Jadi, jangan tunggu momen yang tepat. Paksakan dan bergerak saja. Ada satu saran sederhana yang bisa membantumu, yaitu aturan 3 detik. Caranya sangat mudah. Setiap kali kamu tidak ingin melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, hitunglah sampai 3, lalu langsung kerjakan. Jangan pikirkan, jangan khawatirkan. Cukup lakukan saja. Contohnya, kamu harus bangun dan belajar. 1, 2, 3. Kamu harus sudah mulai melakukannya. Harus bangun dari tempat tidur, 1, 2, 3. Langsung berdiri. Intinya adalah jangan terlalu dipikirkan. Jadi, jangan hitung pelan-pelan. Langsung eksekusi begitu hitungannya selesai. Lakukanlah dengan cepat. Aturan ketiga, tentukan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Menetapkan tujuan juga merupakan keterampilan yang akan membantumu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kamu harus memiliki ambisi yang realistis saat menetapkan tujuan. Salah satu hal yang sering dikatakan oleh seorang pengusaha terkenal ialah, jika kamu tahu persis langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu, berarti tujuanmu terlalu kecil. Ada studi tentang penetapan tujuan dan kinerja dalam mengerjakan tugas, yang menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Tujuan berarti harus memiliki konotasi lakukan yang terbaik. Jika tidak, tidak usah bertujuan sama sekali. Penetapan tujuan merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja tugas. Kalau tujuan tersebut spesifik dan cukup menantang. Jadi, meskipun kamu tidak benar-benar mencapainya, kamu akan tetap jauh lebih produktif. Tujuan yang baik adalah tujuan yang dapat dicapai dan nggak terlalu kecil. Kalau nggak seperti itu, kamu akan merasa seolah sedang menyia-nyiakan potensi hidupmu. Tujuan tersebut juga harus memiliki tenggat waktu atau deadline. Batas waktu yang baik akan membantumu menjadi lebih efisien dan efektif. Terutama, itu membuat dirimu sendiri menjadi lebih bertanggung jawab. Beberapa tahun lalu, temanku sedang menggarap video musik. Sejujurnya, ini proyek yang rumit banget bagi dia. Bahkan, membutuhkan waktu lama untuk menyusun semuanya. Dia adalah seorang sutradara sekaligus editor dari video tersebut. Dia sudah menghabiskan waktu pengerjaan selama berminggu-minggu. Dan kemudian menyadari kalau progresnya nggak kemana-mana. Jadi dia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri. Pagi itu, dia mengumumkan kepada tim marketing bahwa video tersebut akan siap dan dikirim dalam beberapa hari. Itu berarti pekerjaan itu harus sudah selesai dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa hari kemudian,
Setelah melewati malam-malam panjang, dia berhasil menyelesaikan sekaligus mempublikasikan video musik tersebut bersama agensinya dengan tepat waktu. Jadi, intinya adalah ketika orang lain berhasil membuatmu merasa harus bertanggung jawab, entah atas janji dan ucapanmu, kamu akan cenderung menyelesaikan tugas tersebut secara lebih cepat. Aturan keempat, pikirkan jangka panjang. Abraham Lincoln pernah berkata, cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Perbedaan antara orang kaya dan yang tidak kaya adalah orang yang kaya selalu bertindak. Jika mereka tidak suka sesuatu, mereka tidak mengeluh. Mereka bekerja untuk mengubahnya. Jadi, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Pertanyaan berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan untuk meningkatkan hidupmu tahun ini? Berdasarkan tindakan harianmu saat ini. Seperti apa gambaran masa depanmu 3, 5, sampai 10 tahun ke depan? Begitu kamu membayangkan hal ini dalam pikiranmu, kamu akan memahami bahwa segala yang kamu lakukan hari ini akan memberikan pengaruh besar terhadap sosok yang akan kamu jadikan di hari esok. Dan ini adalah cara terbaik untuk memotivasi dirimu untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, meskipun kamu tidak merasa ingin melakukannya. Aturan kelima, bangun rutinitas produktif secara bertahap. Mulailah dari yang kecil. Selain Batman, tidak ada yang berubah dalam semalam. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku mulai serius dengan kesehatan, maka aku mulai berolahraga lebih rutin. Yang berarti, aku pergi ke gym, jogging, dan mendonorkan darah. Awalnya, aku sangat muak, rasanya sulit dan melelahkan. Bahkan terkadang sangat menyakitkan. Setelah 3 hari pertama, aku benar-benar mau berhenti. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang memberitahuku untuk terus melanjutkan. Jadi, aku bertahan. Bulan pertama sangat sulit dan sangat melelahkan untuk diterima oleh tubuhku. Tapi setelah itu ada hal yang aneh terjadi. Malah aku tidak mengharapkannya. Tapi aku mulai menikmati aktivitas berolahraga dan pergi ke gym setiap hari. Bahkan aku menantikannya. Dan aku juga mulai merasa bahwa hariku setelah itu menjadi jauh lebih produktif dan aku bisa menyelesaikan lebih banyak hal. Aku punya lebih banyak energi dan juga aku mulai terlihat jauh lebih segar, bahkan berstamina. Jadi, hasil besar membutuhkan waktu untuk dicapai, bahkan dengan tindakan kecil sekalipun, selagi konsisten. Kamu tetap bisa mencapainya. Cara yang bagus untuk memulainya adalah dengan bangun pada waktu yang sama setiap hari dan memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana hari itu akan berjalan. Begitu kamu bangun, rapikan dulu tempat tidurmu. Sebab ini adalah kemenangan kecil yang hebat dan cara yang baik untuk mengawali hari. Merapikan tempat tidur di pagi hari telah terbukti meningkatkan motivasimu dan produktivitas sampai sepanjang hari. Untuk memulai bagaimana kamu akan memperbaiki rutinitasmu, mulailah dengan mengidentifikasi di area mana kamu ingin berubah. Jika kamu mau, kamu bisa membuat daftar dan mengelompokkan setiap aktivitas harianmu ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Aktivitas positif adalah aktivitas yang membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Contohnya, mengirim email yang penting, melakukan riset, bekerja, berolahraga, dan seterusnya. Aktivitas negatif adalah aktivitas yang menjauhkanmu dari tujuanmu, seperti menghabiskan waktu dengan orang-orang yang negatif, mempertahankan perilaku tidak sehat, dan lain sebagainya. Aktivitas netral adalah hal-hal yang membuang waktumu dan tidak benar-benar mempengaruhi tujuan hidupmu, seperti terjebak di kemacetan atau menonton series tanpa henti. Begitu kamu memiliki daftar ini, kamu bisa mulai memutuskan bagaimana kamu akan mengubah rutinitasmu. Di titik ini, kamu harus menghilangkan semua aktivitas negatif dan netral. Kalau itu tidak memungkinkan, kamu bisa mulai bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana saya bisa mengubah aktivitas negatif dan netral menjadi aktivitas positif? Misalnya, jika kamu terjebak di kemacetan, daripada hanya mengeluh dan menggerutu, kamu bisa mendengarkan podcast bahkan buku audio. Aturan 21/90.
Aturan yang terkenal ini menyatakan bahwa dibutuhkan sekitar 21 hari untuk membentuk kebiasaan, 66 hari untuk menanamkan kebiasaan, dan 90 hari untuk membentuk gaya hidup. Artinya, jika kamu berkomitmen untuk melakukan sesuatu setiap hari selama 21 hari berturut-turut, itu kemungkinan besar akan mulai menjadi kebiasaan. Namun, jika kamu terus melakukannya selama 66 hari, itu pasti sudah menjadi kebiasaan. Dan jika kamu terus melakukan hal yang sama selama 90 hari, itu akan menjadi gaya hidup yang akan kamu bawa kemana-mana. Hal itu bisa berupa apa saja yang mengubah rutinitasmu dan memperbaiki hidupmu. Misalnya, bangun di jam yang sama yang sudah ditentukan. Refleks ingin meditasi setelah bangun tidur, mandi air dingin setiap pagi atau berolahraga selama 30 menit setiap hari. Yang jika tidak dilakukan, seperti ada yang kurang bahkan mengganjal. Namun, apakah aturan ini benar-benar bekerja? Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Philippa Lely menunjukkan bahwa hal ini tidak sesederhana itu sebetulnya. Dalam penelitian ini, 96 relawan mencoba membentuk kebiasaan baru. Waktu yang mereka butuhkan bervariasi. Ada yang 18 sampai ada juga yang 254 hari. Hasil-hasil ini cukup membingungkan jadinya. Sebenarnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Rupanya, semua itu tergantung pada dirimu. Idealnya tidak perlu memakan waktu lebih dari 30 hari. Tetapi, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Namun, ini tidak berarti bahwa kamu tidak bisa menerapkan aturan 21/90. Cuma, kamu tidak boleh menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Yang penting, terus lakukan hal itu setiap hari. Ingatlah, untuk melatih kekuatan kehendak dengan terus melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan pada saat itu, setiap harinya. Keberhasilan sudah terkandung pada proses, bukan pada apa hasil akhirnya. Dan hanya kerja keras diimbangi disiplinlah yang akan mengantarkanmu ke sana. Tunggu. Gimana video yang barusan kamu tonton? Menarik dan inspiratif ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di samping kamu nih, sekarang ada video khusus buat kamu. Jangan lupa ditonton juga, karena nggak kalah menariknya. Terima kasih.